Perkenalkan, nama saya Astar Patricia. Saya dari kelas Konversi dengan NIM 211011754. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab soal tugas mata kuliah anggaran perusahaan. Soal yang pertama, apa yang saudara ketahui tentang penganggaran perusahaan? Menurut saya, penganggaran perusahaan yaitu merupakan suatu metode rencana anggaran keuangan perusahaan selama periode tertentu yang memperkirakan pengeluaran perusahaan dan membantu memprediksi pendapatan. Selain itu juga penganggaran meliputi perencanaan kebijakan dan juga penggunaan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan tertentu. Soal yang kedua yaitu hubungan anggaran dengan manajemen memiliki hubungan yang kuat, misalkan manajemen staffing. Apa yang dimaksud dengan manajemen staffing tersebut? Staffing adalah proses atau kegiatan pengadaan penempatan, pelatihan, dan pengembangan karyawan dalam suatu perusahaan. Jadi, hubungan anggaran dengan manajemen yaitu berupa penyusunan personalian pada suatu organisasi. Soal yang ketiga, perusahaan manufaktur pada umumnya memperhitungkan 3 macam persediaan. Sebutkan dan jelaskan. Dalam perusahaan manufaktur biasanya terdiri dari 3 macam, yakni persediaan bahan baku atau raw material inventory. Kemudian yang kedua ada persediaan barang dalam proses atau work in process inventory. Yang ketiga adalah persediaan barang jadi atau finished good inventory. Menurut Render dan Heiser, persediaan bahan baku raw material inventory adalah persediaan yang dibeli tetapi tidak diproses. Persediaan ini dapat digunakan untuk mendekouple atau memisahkan para pemasok dan dari proses produksi. Kemudian yang kedua, persediaan barang dalam proses. Menurut Render and Heiser juga bahwa persediaan barang setengah jadi adalah bahan baku atau komponen yang sudah mengalami beberapa perubahan tetapi belum selesai. Adanya work in process ini disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk. Mengurangi siklus waktu berarti mengurangi persediaan. Kemudian yang ketiga, persediaan barang jadi adalah produk yang sudah selesai dan menunggu pengiriman. Barang jadi bisa saja disimpan karena permintaan pelanggan di masa depan tidak diketahui. Yang keempat, anggaran penjualan merupakan salah satu bagian anggaran yang sangat penting. Mengapa? Anggaran penjualan adalah perkiraan pendapatan penjualan yang diharapkan diterima oleh organisasi dalam periode tertentu. Anggaran ini mencakup rencana terkait jenis produk yang akan dijual, jumlah, harga produk per unitnya, serta waktu penjualan dan tempat atau daerah dilakukannya penjualan. Anggaran penjualan membantu perusahaan memperkirakan penjualan dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya mereka. Anggaran penjualan juga menjadi dasar penyusunan anggaran lainnya dan umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran yang lainnya. Soal yang kelima, manajer penjualan harus menetapkan target penjualan yang ingin dicapai. Selain target penjualan juga harus mempertimbangkan berbagai faktor antara lain. Yang pertama, ada kondisi dan kemampuan penjual. Tim sales atau penjualan harus dapat meyakinkan calon konsumen untuk dapat membeli produk yang ditawarkan. Hal tersebut membuat tim sales harus dapat menguasai dan memahami produk dan teknik yang dapat meningkatkan penjualan. Kemudian yang kedua adalah kondisi pasar. Kondisi sebuah pasar seperti jenis pasar dan calon konsumen, daya beli hingga frekuensi pembelian dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi manajemen penjualan. Yang ketiga adalah modal. Sebelum menjalankan bisnis, pelaku usaha harus memastikan modal yang dimiliki mampu mencapai target penjualan. Pasalnya, modal yang dikeluarkan meliputi biaya riset pasar, proses pemasaran produk hingga pembelian material. Kemudian yang keempat adalah kondisi perusahaan. Selain kondisi pasar, kondisi perusahaan juga dapat mempengaruhi proses penjualan sebuah produk. Maka dari itu, seorang pelaku usaha juga harus dapat menyeimbangkan setiap kondisi dan situasi yang dihadapi oleh perusahaan. Demikian jawaban soal tugas besar anggaran perusahaan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.